Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa sekalian yang berbahagia. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Kali ini kita akan membahas mengenai dunia peternakan, terutama mengenai unggas. Salah satu yang dihasilkan oleh unggas selain dagingnya tentunya adalah telurnya. Oleh karena itu telur menjadi sumber protein yang sangat penting bagi manusia. Kemudian yang akan kita bahas bagaimana tadi reproduksi tadi. Jadi kan ada telur itu ada telur fertil dan yang tidak fertil. Artinya karena dengan kawin itu makanya dia yang fertil dan bisa menetas menjadi makhluk hidup periode berikutnya. Bahkan kita sangat menarik bahwa kehidupan itu berasal dari telur dulu atau ayam dulu. Ini jadi perbincangan yang untuk lucon-lucon juga lelucon, menarik untuk dibahas. Apakah ayam dulu apa telurnya dulu? Kemudian tadi sudah ya telur yang fertil karena dibuahi tadi. Jadi di beberapa tempat itu ada yang menarik bahwa telur itu menetas itu masalah dieraminya atau masalah suhu. Jadi ada beberapa kejadian yang sangat menarik bahwa telur itu bukan masalah dieraminya, substansinya adalah karena diberikan kehangatan suhu tertentu yang agak hangat panas-panas gitu. Ya sekitar 39 sampai 40 derajat. Sehingga tanpa dilakukan pengeraman juga bisa langsung menetas. Nah, ini teknik suhu ini diterapkan untuk mesin penetas. Jadi untuk peternakan modern ya dengan mesin penetas yang sudah bisa otomatis bolak-balik sendiri, suhunya tadi setel, dan itu sesuai dengan waktunya masing-masing, mereka akan menetas. Bahkan kejadian-kejadian di masa pandemi ini juga ada hal yang menarik. Karena telurnya tidak laku, maka ada yang telurnya dibuang di tengah gurun, contohnya sudah dibuang telurnya. Nah, ternyata setelah waktunya, misalnya kalau ayam ini 21 hari, pada menetas karena suhunya memang kalau di gurun itu kan hangat, panas cenderungnya, sehingga pada menetas. Bahkan masih ada yang dibawa di dalam truk karena truknya panas, itu kan juga banyak yang sampai pada menetas. Jadi ini kan menjelaskan bagaimana menetas itu bukan masalah diramnya tapi masalah suhunya. Dan penjelasan ini disampaikan juga di beberapa channel YouTube bahwa untuk menetaskan telur itu tidak perlu tempat yang khusus. Asal suhunya sesuai akan menetas. Contohnya dengan styrofoam, dengan box. Kalau dengan listrik kan otomatis memang lebih hangat, lebih stabil. Tetapi ada juga yang menggunakan styrofoam tanpa listrik dengan kain, yang ada hangat juga bisa menetas. Nah, ini menjelaskan bahwa peran dari suhu itu. Kemudian mengenai penjelasan lain mengenai suhu ini, kalau kita lihat penyu misalnya, penyu itu meletakkan telurnya adalah di pantai, di darat. Nah, dicari, dimasukkan
bertelur, dimasukkan dikorek di dalam pantai yang pasirnya, kemudian ditutup. Dengan adanya hangat yang di pasir pantai ini, lama-lama akan menetas. Nah, itulah penyu dalam menetaskan telurnya, anak-anaknya nanti kan menjadi alat perkembangbiakan dari penyu itu. Dan ini tentunya tidak dirami ya, jadi cuma cari tempat yang hangat, ditutup pasir, kemudian penyu tersebut akan menetas. Ini sama dengan kasus yang ada di tadi, telur yang dibuang tadi, yang di gurun, kemudian di dalam truk dibawa yang masih suhunya sangat panas, sehingga dengan sendirinya bisa menetas. Nah, bahasan kita yang terakhir adalah berapa lama sih telur masing-masing unggas itu akan menetas. Ini tentunya sebenarnya tergantung pada korelasinya besarnya telur itu. Semakin besar ya semakin lama tentunya. Coba kita lihat lama telur menetas ini. Nah, ini Bapak Ibu yang sekedar iseng-iseng untuk pengetahuan, berapa lama sih telur itu kalau diramkan akan menetas, atau dengan mesin penetas akan berapa lama. Jadi kita bahas dari burung puyuh. Nah, burung puyuh karena telurnya kecil, itu 17 hari sudah menetas. Kemudian lovebird itu meskipun agak kecil tapi dia 22 sampai 25 hari. Yang lebih kecil dari ini ada burung terucuk, tadi saya punya itunya di depan rumah, itu 14 hari dia sudah menetas. Nah, kemudian kita pelajari juga lamanya menetas ini untuk unggas-unggas yang dipelihara secara komersial. Memang tujuannya untuk komersial. Ini harus tahu kita untuk mengetahui siklus berikutnya. Nah, ini burung merpati Doro itu 19 sampai 22. Nah, ini sudah menetas. Dan yang paling populer tentunya ayam. Nah, jadi ayam ini rata-rata 21 hari. Jadi ada yang 20 hari, ada yang 22 hari, tapi rata-ratanya 21 hari. Kemudian telur yang agak besar, entok misalnya, entok sama kalkun sama ini. Jadi dia akan menetas setelah dierami atau dikasih suhu yang sesuai itu 25 hari. 25 hari sudah menetas. Yang bebek agak lain lagi. Nah, kalau bebek ini rata-ratanya 28 hari atau rentangnya 27 sampai 29 hari. Nah, kemudian kalau angsa itu karena lebih agak besar lagi, itu juga kisarannya dari 28 sampai 35 hari. Menjadi lebih lama lagi karena ukurannya tadi. Bahkan untuk burung onta, burung onta ini lebih lama lagi karena ukurannya bisa besar, bisa 1,5 kilo sampai 2 kilo, sehingga membutuhkan waktu untuk lama menetasnya itu sebanyak 40 hari. 40 hari. Jadi ini bagi pemirsa ini kan untuk belajar lebih cepat lagi, unggas-unggas itu berapa lamanya menetas bisa lihat di video ini, sehingga kita menjadi lebih jelas. Dan ini kami kumpulkan untuk supaya mudah mencarinya. Berapa lama sih kalau kita melihara itu, kita ram atau dengan menggunakan mesin,
akan menetas, sehingga akan menyebabkan kita baik dalam perencanaan berikutnya. Terima kasih pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.